Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semua sehat walafiat ya. Untuk pertemuan sebelum UTS, saya telah pertemuan ke-7 ya. Walaupun hari ini sebenarnya sudah masuk UTS ya. Oke, kita akan membahas di dalam jaringan generasi IP ini adalah aspek regulasi. Kita sebelumnya sudah membahas aspek quality of service atau QoS, kemudian aspek keamanan, dan berikutnya yang ketiga adalah aspek regulasi. Nah, tentunya sebelum kita bicara tentang regulasi secara detail, baru kita mengenal dulu mungkin tentunya bagaimana isunya ya. Dan kita sudah tahu sebelumnya bahwa di dalam jaringan NJN ini memang multi layanan tentunya, tidak satu ya, tidak seperti jaringan PSTN gitu ya. Karena di sini sudah masuk ke video ya, triple play. Jadi secara simultan ketiga layanan tersebut ya, yaitu adalah voice, data, dan video itu secara serentak bisa kita secara bersama-sama layanan tersebut bisa di-delivery ya. Kemudian berikutnya kita perlu juga membicarakan masalah bagaimana sih cost unitnya ya untuk infrastruktur NJN itu seperti apa. Tentu kita butuh kuantitatif ya, dimensi yang kuantitatif seperti apa. Kemudian karena kita tahu bahwa tidak lupa untuk juga interkoneksi dengan beberapa, mungkin tidak satu operatornya ya, beberapa operator. Nah ini harus diselesaikan tentunya bagaimana, karena merupakan isu tentunya. Kalau how itu bagaimana, berarti memang ini adalah sesuatu yang memang harus diselesaikan. Kemudian juga bagaimana mengatur ya, mengatur dengan berbagai operator yang berbeda, penyelenggara jaringan yang berbeda di dalam satu rantaian ya, mungkin satu value gitu. Baik di sisi jaringan maupun juga di sisi layanan ya. Itu bagaimana itu harus kita supaya masih dalam satu platform, yaitu adalah NJN ya, atau NJN network di sini. Kemudian bagaimana untuk meyakinkan bahwa kita punya konsistensi tentunya ya. Terutama dalam prinsip-prinsip regulasi yang utama tentunya. Jadi kapan ini merupakan jaringan yang baru, kapan ini adalah merupakan jaringan yang legasi. Karena tentu adalah berbeda tapi bersama-sama ya, artinya termasuk bagaimana proses migrasinya. Kemudian yang kelima itu adalah bagaimana supaya cepat evolusinya ya, dengan teknologi NJN atau IPPs ini, termasuk layanan yang kita delivery ini cepat gitu evolusinya, tidak terlalu lama, mungkin seperti yang sebelumnya kita bahas misalnya dalam 3 fase aja, cukup fase keempatnya sudah implementasi dan sudah dirasakan oleh pelanggan. Yaitu semua adalah bagian-bagian daripada isu regulasi yang ada pada NJN. Karena pertanyaannya how, berarti memang harus diselesaikan tentunya seperti itu. Ada hal yang lain tentunya, tidak hanya isu, tentu kita memahami juga adanya tren ya. Bagaimana sih tren regulasinya setelah adanya jaringan baru ini ya, jaringan yang berbasis NJN tentunya. Kita tahu bahwa regulasi ini inginnya adalah konvergen tentunya menuju satu titik ya. Untuk semua layanan-layanan kategori layanan yang berbeda ini. Jadi kita tidak setengah-setengah, tidak kita bekerja di data, tidak di voice, tapi juga tidak hanya di video, tapi semuanya keseluruhan holistik ya. Itu trennya seperti itu, bahwa regulasi itu adalah untuk semua layanan gitu ya.
Kemudian juga di sini trennya bahwa adanya teknologi neutrality ya. Artinya begitu kita mendelivery sebuah jaringan baru NJN, sudah yakin bahwa teknologinya adalah the best ya. Dan the best dan dapat di delivery ya, artinya tidak hanya istilahnya bayangan ya, tapi adalah suatu kenyataan ya. Jadi ini adalah sifat daripada neutrality. Sehingga mungkin bisa memberikan kepercayaan pada customer ya. Berikutnya trennya itu adalah bahwa evolusi pasar daripada NJN ini tidak hanya di lokal tapi juga di global. Sehingga di sini betul-betul memperhatikan bagaimana layanan yang ada pada NJN dan termasuk pengembangan bisnisnya seperti apa yang harus kita siapkan. Itu sebagai trennya tentunya. Jadi ada 5 isu, ada juga 5 tren tentunya. Dan yang keempat, trennya adalah bagaimana kalau kita melihat konsistensi daripada analis model dari segi teknoekonomi ya. Karena orang mungkin invest di suatu jaringan baru, kita ingin mendapatkan revenue ya. Jadi bisa nggak seperti itu keyakinannya ya. Banyak teknologi yang kelihatannya rumit, bagus, advance, tapi secara ekonominya mungkin cost-nya tinggi. Nah ini tidak menarik mungkin ya. Karena bagaimanapun juga orang ingin mendapatkan revenue yang jelas ya. Atau paling tidak investasinya berapa lama dan seterusnya. Itu adalah sebagai tren juga sama. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita mampu ya untuk selalu berpegang pada fundamental prinsipal di sini. Jadi tentunya daripada tujuan regulasinya jelas dan juga kita tidak ingin terlalu intervensi ya terhadap sebuah layanan ya, sehingga mungkin akhirnya bisa mengurangi kualitas dan seterusnya. Jadi di sini kita berikutnya akan perlihatkan bagaimana prinsip dasar daripada kajian tersebut setelah kita belajar isu dan trennya. Jadi masing-masing isu ada 5 poin dan juga tren ada 5 poin. Berikutnya baru kita bicara tentang prinsipal ya. Jadi ini harus kita pegang sebagai main prinsipal. Yang pertama adalah fairness di sini. Jadi regulator di sini betul-betul membuat aturan yang memang sifatnya fair ya, netral. Sehingga setiap pemain yang mau masuk ke jaringan JN tentu merasa diperlakukan sama. Ya. Itu fairness, sifat daripada prinsip regulasi yang kita pegang seperti itu. Kemudian transparansi di sini. Jadi sama kebijakan-kebijakan atau aturan regulator di sini juga bagaimana membuat keputusan, juga hasil-hasilnya harus dibuat dan disampaikan ke publik tentunya, dan bersifatnya adalah open to all ya. Jadi terbuka untuk umum. Jadi itu adalah bagian daripada prinsip yang namanya transparansi. Berikutnya adalah independensi ini. Jadi badan regulasi ini tidak boleh ikut ke operator tertentu gitu ya, tapi dia adalah bebas ya. Bebas daripada bisnis interestnya, jadi tidak ada keinginan yang masuk ke dalam bisnisnya pada provider tertentu atau operator tertentu, nggak boleh ya, itu badan regulator, dalam ini ada Kominfo tentunya. Termasuk juga jika dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh politik lainnya. Di Indonesia banyak sekali partai politik dan tidak bisa badan regulasi ini dipengaruhi oleh kebijakan atau apapun yang ada secara politik ya. Dibebas, betul-betul bebas di sini, independen. Berikutnya adalah quality and consistency di sini. Jadi tentunya kita bicara quality ya tentu butuh evaluasi ya. Bagaimana pandangan secara pasarnya seperti apa.
kemudian juga secara ekonominya seperti apa, secara engineering seperti apa, itu kaitannya dengan quality tentu. Yang prinsipnya di sini bahwa kita punya konsisten di sini, artinya harus mempertahankan ya aturan-aturan yang valid dan konsisten di antara pemain dan juga solusinya tentunya. Jadi di sini adalah quality and consistency. Kemudian yang kelima itu adalah effectiveness di sini. Jadi di sini bahwa badan regulasi itu harus dapat mengimplementasikan aturan-aturan yang dibuatnya. Kemudian kalau ada yang melanggar, ya tentu adalah diberi suatu hukuman ya. Nah, ini bagus, artinya menciptakan harapan bahwa semua aturan akan dipatuhi kalau dasarnya itu ya. Kemudian yang terakhir adalah accountability di sini. Jadi badan regulasi harus membuat accountable ya. Artinya secara perhitungan yang dapat dipercaya tentunya. Sebagai untuk beberapa keputusan yang dibuat tentunya. Melalui prosedur dan juga mungkin bisa kalau ada sesuatu yang sifatnya meragukan bisa di causal banding ya, atau appeal clauses. Jadi kira-kira kalau kita lihat bicara tadi ada isu, ada tren, itu masing-masing 5 poin. Di sini ada prinsip regulasinya ada 6 poin ya. Masing-masing tentu adanya kaitannya dengan jaringan NJN. Nah, dari isu, kemudian juga tren dan prinsipal tadi, itu dikait-kaitkan mungkin ada sebuah kebutuhan ya, karena bagaimanapun juga harus diakomodasi kebutuhan untuk sebuah regulasi tentunya. Jadi pada prinsipnya kita juga tahu bahwa jaringan legasi ini masih berjalan ya untuk berapa lama. Misalnya seperti dulu kita merencanakan jaringan PSTN digital dengan waktu 1 dekade, mungkin beberapa dekade dan seterusnya. Itu butuh sebuah payung tentunya bagaimana regulasi untuk mengayomi mereka. Ya. Kemudian juga memutuskan bahwa kita harus yakin bahwa dengan merancang jaringan NJN ini untuk jangka waktu yang sangat panjang. Kemudian juga bagaimana kita mungkin step by step, jadi membutuhkan sebuah arsitektur yang sifatnya adalah scalable di sini. Jadi mungkin untuk yang kebutuhan traffic tinggi dulu, Jakarta dulu, kemudian Surabaya, dan seterusnya itu wajar-wajar. Saya pikir modelnya seperti itu ya. Atau Pulau Jawa dulu dan seterusnya. Kemudian betul bahwa kita membutuhkan perancangan jaringan NJN ini secara smooth ya, artinya bisa berinterworking atau bisa bekerja berinterkoneksi dengan jaringan yang sudah ada. Itu juga tetap harus dibutuhkan tentu regulasinya seperti apa ya. Mungkin aja pakai sistem interkoneksi dari sirkuit ke paket dan seterusnya. Nah, itu kita harus betul-betul jangan sampai jaringan yang lama, yang legacy networknya itu tidak bekerja ya gara-gara ada jaringan yang baru ya, dari IP base, jangan seperti itu. Justru panggilan yang dari IP bisa diterima juga di bagian yang sirkuit ya. Demikian pula dari panggilan sirkuit juga bisa masuk ke jaringan IP dan seterusnya. Sehingga komunikasi tetap berjalan. Kemudian juga di sini bahwa butuh regulasi itu yaitu adalah untuk memberikan QoE. Bagaimana pelanggan merasa puas tidak gitu menggunakan layanan IP base ini gitu. Itu juga menjadi penting untuk kebutuhan regulasi. Jadi ada 9 ya kebutuhan regulasi. Jadi 5 tadi sudah disampaikan. Berikutnya yang ke-6 yaitu adalah keamanan mungkin ya. Jadi perlu adanya suatu proteksi keamanan dari serangan-serangan yang tidak diinginkan baik secara individu maupun juga secara organisasi. Itu juga dibuat regulasinya seperti apa gitu ya. Kemudian juga di sini termasuk juga signalingnya, yaitu kita tahu bahwa jaringan-jaringan yang masih legasi menggunakan signaling yaitu SS7. Juga jangan sampai di sana bisa diserang oleh keberadaan jaringan baru ini.
Jadi kita proteksi tentunya. Itu harus kita lakukan gitu. Kemudian kita butuh catat dari kita membuat regulasi berdasarkan prinsip tadi, 6 prinsip, kita lakukan sebuah sistem pembelajaran masa lalu seperti apa gitu. Apakah ada kekurangan, apakah ada yang belum dipenuhi, dan seterusnya. Itu menjadi suatu pembelajaran. Kita perlu dokumentasi yang lengkap tentunya. Sehingga sebagai regulator pasif biasanya mengatakan secara sebagai model bisnis daripada provider layanan, yaitu dia mengatakan bahwa apa yang harus kita lakukan dengan NJN tersebut gitu ya, dengan regulasi tersebut seperti apa. Itu namanya sifatnya pasif gitu ya, regulator yang pasif. Tapi kalau misalnya yang proaktif, di situ menyatakan bahwa berhenti, jangan berubah sampai kita mengetahuinya. Jadi di sini artinya bahwa jangan sampai kita belum tahu terus kita berhenti ya. Jadi jangan berhenti di tengah kita belum mengetahui, artinya seperti itu. Itu artinya proaktif ya. Jadi perubahan yang terjadi di sini jaringan itu baik PoE maupun QoS itu harus terus diketahui sehingga menjadi bagian proaktif gitu ya. Nah, seperti itu. Kira-kira ada 9 poin yang dikatakan sebagai kebutuhan regulasi. Nah, tentunya hal menarik daripada isu, kemudian tren, dan juga prinsip regulasi, sehingga mengarah kepada apa yang namanya challenge. Ya, challenge. Jadi tentu kita terbuka saja dalam hal ini, karena di sana ada investasi dan juga ada kompetisi. Dipersilahkan siapa yang punya modal untuk investasi dan kompetisi, tentu kualitas yang sudah dibangun seperti apa. Kemudian di samping itu harus mengakomodasikan juga masalah kebutuhan sosial, diselesaikan, diberi resource ya, tentunya addressing sosial ini penting ya, misalnya untuk keamanan suatu katakan darurat ya sifatnya ya, atau bencana dan seterusnya, itu harus ada sosial addressing sosial itu tentunya. Kemudian juga termasuk juga beberapa numbering dan emergency service. Harus ada juga apa yang ada di dalam PSTN ataupun PLNN diakomodasikan juga di jaringan IP tentunya ya. Kemudian tadi masalah keamanan sudah masuk ke dalam prinsip ya. Prinsip di NJN, security, kita proteksi semuanya ya. Sehingga tidak terjadi oleh serangan-serangan yang tidak kita inginkan. Kemudian juga kebutuhan akan regulasi dan juga lisensinya ya. Bagaimana kita menggunakan suatu pita frekuensi ya, tentunya kita butuh suatu acuan tentunya. Sehingga kita aman gitu. Itu sebagai challenge tentunya. Kemudian juga interkoneksi, udah pasti seperti tadi ada legacy network dan ada IP ataupun NJN network. Ya. Bagaimana interkoneksinya? Kita lakukan sebuah chargingnya ya, pembebanannya ya. Apakah bagian IP yang lebih besar dapatnya sekian %, apakah bagian yang sirkuit yang lebih besar, atau tergantung panggilannya dari mana. Panggilannya kalau dari sirkuit menuju IP mungkin dia dari sirkuit yang di-charge-nya besar ya. Kalau panggilannya dari IP berarti dari sisi IP-nya yang di-charging lebih besar. Kemudian terjaga dari dua jaringan tersebut atau jaringan yang berbeda, bagaimana dengan level QoS-nya. Nah, itu seperti apa? Bisa sebagai sebuah challenge juga, sebagai sebuah proses pembelajaran apa yang sudah dicapai oleh PSTN atau PLNN, level QoS-nya maksimal dan bagus ya. Kemudian jaringan baru ini seperti apa ya? Ini sebuah contoh saja bagaimana regulasi yang pertama di delivery adalah layanan VoIP ya. Jadi pertama di sini kita lihat bahwa awal-awalnya itu market VoIP memang cukup tidak meyakinkan ya, artinya butuh proses di sini. Sehingga dikategorikan bagaimana market awal, kemudian market menuju ke mature ya. Kemudian baru secara mature-nya ya sudah jalan berarti di sini. Nah,
ini tentunya kita bicara QoS itu sebelum ke mature kita yakinkan betul gitu ya. Karena kalau begitu sudah mature berarti nanti tinggal butuh adanya proteksi daripada konsumen. Konsumen merasa aman ya, karena sudah ada proteksi. Nah itu sudah mature namanya. Kemudian juga di sini layanan universal juga sama prinsipnya butuh keamanan ya. Setelah kita masuk ke dalam mature tentunya. Kemudian yang lain-lain seperti tadi numbering ya. Numbering itu akhirnya juga menjadi kita kaitkan dengan market size-nya berapa ya. Kemudian pertumbuhannya seperti apa ya. Walaupun alam-alamnya hanya menyediakan butuh ada numbering. Oke, kemudian ada solusinya untuk cara maturingnya adalah dengan numbering portability. Mungkin salah satu solusi saja, tapi yang penting menuju kita punya kondisi mature, yaitu marketnya berapa ya, berapa size-nya, berapa pertumbuhannya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi mendelivery VIP dengan regulasi seperti ini. Bisa juga dengan video, mungkin regulasinya seperti apa ya. Apakah dia mengevaluasi bagian-bagian yang sama seperti VIP ataukah hal yang lain. Tentunya tiap services akan berbeda tentunya. Oke, satu persatu daripada challenge tadi kita akan mempelajarinya bagaimana. Yang pertama yaitu adalah masalah investment dan competition. Jadi kita tahu bahwa kenapa orang bergerak ke jaringan itu dirasakan bahwa adanya saving cost ya, artinya sebuah cost yang terpelihara ya, artinya betul-betul tersimpan ya, tidak boros gitu. Dan juga di sini yaitu adanya layanan-layanan yang advance ya, tidak artinya bisa layanan-layanan baru muncul ya, tidak hanya triple play, mungkin ada yang lain video conference, video call, dan lain-lain yang sebelumnya tidak kita temui tentunya. Nah, itu adanya sebagai daya tarik untuk bagaimana orang melakukan investasi dan kompetisinya masing-masing seperti tadi bahwa bisa saja antara suatu daerah ataupun suatu network tertentu berbeda dengan yang lain. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana masalah harus dibatasi bahwa kompetisi di sini betul-betul harus efektif. Yaitu betul-betul kita mengidentifikasi bagaimana relevansi market dari PNJN. Jadi mungkin kita harus betul-betul mencari lokasi ataupun diidentifikasi kira-kira bahwa pasarnya relevan gitu, misalnya untuk perkantoran ya yang sudah membutuhkan teknologi atau layanan advance gitu. Mungkin begitu. Tapi kalau misalnya pasar tradisional mungkin belum saatnya, jadi itu tidak relevan, mungkin masih belum ya. Minta berikutnya serta menjadi pasar modern baru mungkin membutuhkan layanan-layanan NJN. Kemudian juga di sini yang dikaitkan dengan investasi yaitu adalah bagaimana dengan memanfaatkan kekuatan pasar. Mungkin bisa mengambil dari pasar yang sudah ada seperti PLMN, PSTN, mungkin bagaimana kekuatan pasar mereka, kemudian baru kita delivery layanan NJN. Itu jadi artinya bisa aja kita memanfaatkan yang sudah ada, di mana sudah terbukti lah sepertinya, artinya punya power market gitu. Ya kita ambil saja di situ. Seperti tadi misalnya perkantoran yang sudah cukup modern, dia lebih senang menggunakan IP, ya mungkin cukup ditawarkan ya. Kemudian juga di sini merasakan bahwa konsumen itu merasakan ada sebuah keuntungan yang besar ya dari jaringan baru ini. Gitu. Nah inilah kira-kira kalau misalnya di sini konsumen tidak merasakan manfaat, nampaknya kompetisi maupun investasi juga bisa jadi sulit tentunya. Kemudian kalau kita tidak mengetahui betul bagaimana potensi pasar yang baik, yang paling maksimal di sini, juga sama saja mungkin investasi akan mundur dan seterusnya. Oke, kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah
bagaimana dengan masih beberapa komponen dalam investasi ini memang banyak ya. Jadi sama dengan prinsip regulasi juga ada 9 poin di sini. Jadi, nah ini juga masalah problem akses ya. Itu biasanya ya bisa jadi ya ini menjadi masalah. Seperti kita tahu ada akses gateway ya, terang gateway itu bisa jadi menjadi masalah ya. Artinya kita harus bisa menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang bisa diatasi. Kemudian berikutnya adalah bagaimana mengenai biasanya yang last mile di sini ya. Itu bisa terjadi yang namanya bottleneck tentunya. Dan ini ya, sebenarnya tidak kita inginkan tentunya ya. Karena di satu sisi banyak sekali sejumlah pelanggan, di sisi yang lain sedikit gitu ya. Sehingga terjadi traffic yang namanya bottleneck di sini. Kemudian bagaimana solusi yang lain bisa jadi melalui bundling service ya. Jadi melalui grosir tentunya ya. Itu boleh aja sih, tidak apa-apa. Jadi kita banding dengan level yang namanya retail tentunya. Jadi tanpa melihat bagaimana harga-harga yang ada di wholesale ya. Jadi mungkin itu menjadi pelajaran. Biasanya memang di grosir itu adalah lebih murah ya. Nah, kita dibuat suatu layanan bundling ya. Jadi mungkin menjadi menarik bagi customer ya. Kemudian di sini juga perlu adanya bagaimana solusi untuk dominasi pasar. Jadi butuh bahwa seperti tadi bahwa power marketnya di mana, kemudian kita membuat sebuah solusi ya, untuk membuktikan bahwa powernya di sini. Itu sebagai kaitan daripada investasi, investment. Kemudian juga bagaimana mengenai regulatory holding for emerging market. Jadi pasar-pasar yang cocok untuk negara berkembang itu seperti apa sih gitu ya? Karena mungkin banyak di hari libur itu kebutuhan telekomunikasi itu adalah meningkat ya. Nah, itu juga butuh dibuat regulasinya seperti apa gitu. Untuk hari-hari katakan libur tentunya. Tidak sama dengan yang hari-hari kerja workday. Itu adalah investasi dan juga kompetisi. Itu ada 9 poin ya, cukup banyak di sini yang harus dipikirkan bagaimana sebagai challenge regulasi tentunya. Jadi ada 9 poin di sini. Kemudian berikutnya yaitu kebutuhan akan social addressing. Ya. Jadi kita sudah tahu belajar dari pengalaman PSTN maupun juga PLNN. Jadi butuh untuk masuk ke dalam jadi kita bangun infrastruktur juga harus diperluas ya, khususnya daerah rural dan juga remote area. Kita jangan dihitung ini karena sosial need, kebutuhan sosial. Jadi daerah rural yang terpencil mungkin itu butuh juga ya, artinya walaupun tidak banyak mungkin ya. Kemudian bisa saja bahwa antara keseimbangan antara konsumen dan operator itu bisa terjadi ya. Tidak seimbangan di sini ya. Bisa jadi operatornya makin power ya, sehingga konsumen tidak punya kekuatan untuk memberi masukan ataupun koreksi gitu lah. Ini nggak boleh. Harusnya antara konsumer dan operator itu balance ya, artinya sama-sama konsumen membutuhkan pelayanan, operator juga membutuhkan konsumen. Kemudian USO di sini, Universal Service Obligation. Dulu pertama-tama waktu zamannya pertama kali NJN di delivery, itu betul-betul bahwa USO ini sampai ke kecamatan, desa, dan seterusnya ya, untuk bisa melayani internet ya. Kemudian di sini juga mempromosikan akses-akses yang betul-betul area density-nya rendah. Ini. Jadi jangan sampai istilahnya ada suatu wilayah kemudian
Dan sisi rendah, kemudian kita tidak menghiraukannya ya. Jadi perlu kita dipromosikan juga ini, diperkenalkan lah. Karena secara ini adalah tanggung jawab daripada apa ininya yang membangun NJN ya. Jadi apakah dia ada punya operator atau juga providernya. Itu adalah kebutuhan sosial. Jadi nampaknya adalah tentu harus ada tentunya ya, yaitu dialamatkan atau disediakan ya masalah kebutuhan sosial ini. Kemudian kita bicara berikutnya adalah bagaimana numbering dan emergensi ya. Layanan-layanan ini hampir mirip dengan yang tadi kebutuhan sosial. Tapi di sini artinya bahwa kita harus jelas ya bahwa kita deploy jaringan ini itu betul-betul juga untuk kebutuhan penomoran yang mungkin termasuk di layanan emergensi gitu ya. Kemudian adanya sebuah guideline yang jelas di sini, yaitu adalah untuk roadmap yang fase 1, fase 2, dan 3 untuk future project ya, future roadmap. Jadi berdasarkan sebuah time frame ya. Kemudian ini dimasukin ke dalam, mungkin ya dalam hal ini bisa aja bahwa layanan emergensi pertamanya adalah ada dulu ya, berikutnya mungkin diperbaiki lagi, dikembangkan lagi, dan disesuaikan dengan kebijakan, karena bagaimanapun juga ini adalah termasuk sosial sih, salah satunya ada kaitannya dengan sosial, kebutuhan sosial tadi ya. Kemudian berikutnya adalah kita lihat bahwa bisa jadi jangan sampai perubahan yang besar ya, ini juga menuju semuanya migrasi ke NJN, jadi harus step by step mungkin ya. Nah, ini harus kita akui tentunya berdasarkan pengalaman. Kalau misalnya ya dulu aja misalnya dari switch sirkuit yang analog ke sirkuit digital gitu ya, itu bisa bagaimana mengatur waktunya, switch overnya itu memang harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai begitu kita switch over dari analog ke digital, tiba-tiba digitalnya menambah mati, tidak bisa bekerja ya. Dan analognya juga tidak berfungsi, lah ini salah. Ya. Bagaimana proses ini perubahannya mungkin butuh perubahan yang step by step, tidak langsung skala besar ya. Memang seperti itu biasa ya. Kemudian juga layanan VIP ini juga sudah menjanjikan cocok juga untuk masalah layanan emergensi. Nah ini tentu tidak hanya ditetapkan untuk lokasi geografik, tapi adalah menyeluruh harusnya seperti itu ya. Jadi semuanya punya akses lah. Kemudian bagaimana cara tentunya ya, pelaksanaan untuk bisa mendapatkan bahwa nomor-nomor darurat tadi yaitu adalah sebenarnya wewenang daripada service provider ya. Jadi di sini memang perlu antara operator dan service provider itu menjadi satu tim ya dalam menyediakan layanan-layanan termasuk dengan numbering-nya untuk masalah emergensi ini. Kira-kira seperti itu. Nah, seperti tadi bahwa faktor yang penting juga untuk keamanan customer dan juga jaringan tentu adalah keamanan, security di sini. Jadi pertama basisnya istilahnya kalau ada intersepsi yang sah gitu ya. Jadi kalau intersepsi tiba-tiba merusak jaringan atau saluran customer lah, ini tentu nggak boleh ya. Jadi betul-betul ada pengesahan di sini, apa istilahnya legal gitu ya. Kemudian bahwa di dalam jaringan NJN, IP base ini betul-betul datanya itu right ya, datanya itu data-data benar ya, pengambilannya itu andal ya, benar. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah sistem monitoring, itu butuh adanya pengesahan ya. Jadi sama seperti interception tadi, monitoring juga betul-betul dibolehkan ya, artinya untuk menangkap atau mengambil serangan-serangan tadi ya, data-data yang terserang ataupun penyerangannya sendiri.
Kemudian baiknya kalau kita bisa security yaitu adalah centralized, jangan sampai distributed. Soalnya kalau centralized berarti dia punya wewenang yang besar tentunya ya. Nah, ini biasanya under government control, misalnya di bawah Kominfo dan seterusnya. Jadi ya seperti itu ya kenyataannya, bahwa Kominfo itu adalah punya wewenang yang sangat tinggi di dalam masalah keamanan ya. Dia bisa memblokir dan seterusnya, itu adalah wewenang daripada Kominfo. Itu kira-kira. Oke, kita lihat bagaimana sebuah keamanan tadi yaitu dihadapkan dengan sebuah masalah misalnya. Masalah di sini misalnya yang pertama adalah bagaimana kemudahan akses dan connectivity-nya ya. Bagaimana termasuk aplikasinya juga di sini. Jadi di sini jelas bahwa yang ditunjukkan itu adalah untuk keamanan tentunya ya, daripada sebuah serangan. Jadi dari mulai akses, kemudian kita mencoba menggunakan aplikasi, kemudian juga masuk ke jaringan, semuanya betul-betul aman daripada ancaman. Problemnya bagaimana? Kemudian kita lihat juga bagaimana kita interaktif ya, untuk misalnya ada cybercrime, ada cyber teroris. Nah ini bagaimana? Itu menjadi sebuah problem tentunya. Kalau kita lihat juga sebenarnya bahwa tidak ada teknologi yang secara sendiri-sendiri untuk bisa memecahkan semua masalah-masalah potensi serangan tersebut. Jadi mungkin membutuhkan teknologi yang lain ya untuk memecahkan problema masalah cybercrime, cyberteroris dan seterusnya. Sehingga kita nyatakan dalam klasifikasi masalah berikutnya yaitu ada requirement, apa sih yang dibutuhkan untuk menangani masalah tersebut. Artinya kita bicara ke jaringan ya, jaringan itu aman dulu ya. Jadi paling tidak kita mengetahui adanya sebuah ancaman gitu secara di jaringan, itu butuh di masalah yang di atas tadi, problem tadi. Jadi secara network itu aman dulu. Kemudian konten juga sama, jadi kontennya jelas ya, di mana teridentifikasi, kemudian isinya apa dan seterusnya, informasinya apa, itu adalah aman juga. Jadi langkah pertama jaringan, yang kedua kita konten kita pegang. Kemudian juga di sini bahwa operator ini, jadi operator itu betul-betul bersifat artinya regulasinya tidak spesifik hanya untuk misalnya regional ya, tidak, harus secara global. Jadi aman di network, kemudian konten isinya aman, kemudian regulasinya global ya. Itu kebutuhannya. Karena cybercrime kalau kita lihat bisa aja di negara yang lain, Indonesia atau Thailand ya, atau Singapura. Jadi di sini perlu adanya yang namanya global specific regulation ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah ada kebutuhan ini dipenuhi untuk masalah tadi, maka berikutnya bahwa kita membangun sebuah arsitek level jaringan yang betul-betul secure gitu. Solusinya untuk jadi dengan kata lain ini adalah memenuhi requirement tadi ya. Kemudian juga di sini bahwa solusi untuk memproteksi bahwa customer dan juga operator yang dua-duanya sebagai konten itu penyedia operator atau provider, kemudian customer yang memakai juga merasa aman nih. Kemudian berikutnya adalah mengidentifikasi manajemen konsep dan juga keamanan solusinya. Jadi semuanya memang butuh manajemen ya, konsep-konsep manajemen yang cocok untuk jaringan dan juga konten yang melibatkan customer dan juga operator, itu seperti apa solusinya ya, supaya semuanya berjalan secara aman ya. Jadi problem-problem nanti misalnya dengan adanya serangan cybercrime, cyber teroris itu kalau secara ini bisa ditanggulangi bahwa networknya aman, mestinya nggak kena gitu ya. Kemudian apalagi customernya dan juga kontennya juga terproteksi juga nggak kena. Jadi seperti itu, sehingga dengan demikian
masalah konsep manajemen identifikasi ini adalah perlu sebagai sebuah solusi yang betul-betul secure. Oke, itu adalah masalah dari segi security ya. Nah, berikutnya kita lihat di sini adalah masalah licensing and regulator requirement di sini. Jadi di sini tentunya pada prinsipnya sebuah peraturan itu harus betul-betul bisa memberi pertahanan ya, memberi manfaat gitu ya. Nah, seperti itu bagaimana? Karena lisensi itu mungkin juga sebagai wewenang ya, artinya kita punya lisensi berarti punya pegangan yang kuat gitu ya. Kemudian apalagi di sini adalah butuh continuity tentunya ya. Jadi termasuk bagaimana requirement daripada secara legal seperti apa ya. Lisensi kan legal sama aja. Jadi legal di sisi regulator, kemudian juga aturan-aturannya, dan juga prinsip-prinsip yang dimasukkan ke dalam fairness seperti tadi ya. Termasuk juga mungkin pricing juga penting ya, karena membuat itu sensing untuk customer maupun market adalah sangat sensitif ya. Kemudian basisnya adalah time bound ya. Jadi di sini perlu bagaimana kapan kira-kira yang sesungguhnya rollout-nya ya sampai migrasi ke layanan end-to-end itu seperti apa gitu. Jadi perlu adanya time frame mungkin ya. Kira-kira seperti itu. Masih juga kita bicara di lisensi ada sebanyak 6 ya. Yang keempat di sini bahwa kita butuh adanya VIP itu betul-betul harus melakukan apa istilahnya sebuah badan regulator itu melakukannya bekerja secara global ya dunia. Artinya sini tidak skala regional tapi juga untuk skala besar ya, termasuk juga mungkin level maintenance-nya juga ya. Nah itu harus seperti itu menjadi licensing ya. Kemudian apa yang menjadi pengembangan teknologi yang lagi ongoing, ya mungkin akan menyebabkan sebuah skenario jaringan yang mungkin akan menjadi kena juga ya. Tapi tetap kita harus melihat bahwa dasarnya adalah lisensi dan numbering salah satunya juga itu menjadi sistem yang betul-betul walaupun ada pengembangan teknologi baru ya, misalnya dari NJN ke new NJN, kalau kita punya basisnya adalah licensing dan juga numbering, mungkin secara ini adalah bagus ya. Kemudian yang keenam yaitu adalah bagaimana siapa sih sebenarnya yang berperan di sana ya masalah lisensi ini. Itu apakah yang terutama untuk kebutuhan operator tentunya ya. Kemudian apa sih yang menjadi added value-nya layanan tambahannya ya untuk provider. Jadi perlu menjadi kriteria ini adalah beberapa poin, ada sebanyak 6 poin sebagai licensing dan regulatory requirement. Ini harus berjalan tentunya ya. Oke, berikutnya adalah itu interkoneksi ya. Berikutnya bahwa di sini kita bicara interkoneksi harus dijaga bahwa betul-betul seamless ya, tidak terasa gitu bahwa kita tahu-tahu bisa menggunakan layanan VIP gitu ya. Itu adalah sifat seamless ini. Jadi secara customer mungkin tidak ada merasakan apa-apa, tapi jaringan yang mengontrak tentunya ya, yang bekerja keras di sana bagaimana mengupgrade dari sirkuit ke IP base dan terusnya. Nah, mungkin bisa aja menjadi sekarang yang namanya sebagai disrupt ya. Ini misalnya ada di sini adalah sebagai aturan-aturan layanan provider di sini dan penanggung jawabnya akan bisa berubah ya, bisa jadi itu menjadi disruption mungkin ya. Kemudian interkoneksi
ke PSTN itu tetap diperlukan gitu ya. Jadi mungkin yang sebagai disruption-nya ada PSTN ya, karena jaringan IP ya, itu. Tapi tetap bahwa jaringan NJN memberikan interkoneksi ke legasi, sehingga muncul di sini kasus interkoneksi, muncul yang namanya point of interconnection atau POI. Nah, ini adalah bisa akan lama-lama harus berubah, tentunya harus makin sedikit ya, harus berkurang kalau sudah full NJN. Tapi kalau masih ada legasi ya mau nggak mau kita masih butuh adanya POI ya. Ini salah satu contoh di sini bagaimana sebuah network di sini itu adalah interkoneksinya seperti ini. Jadi misalnya di sini ada operator 1 dan operator 2. Nah, kemudian di sini adalah sebagai IP bis-nya di sini ya, jaringan NJN-nya. Bagaimana interkoneksi bisa terjadi? Kita lihat kalau kita masih berdasarkan TDM, maka kita butuhnya adalah media gateway untuk sampai ke sini. Nah, ini operator dia butuh ini. Kemudian juga kalau misalnya di sini adalah sudah mempunyai link IP, maka di sini kita butuhnya adalah border gateway, bukan media gateway. Demikian pula untuk operator yang berapapun banyaknya di sini, maka akan aturnya sama, yaitu apakah dia butuh media gateway, apakah dia butuh border gateway. Nah, kemudian bagaimana kita perlu tahu yang mempelajari adalah pola interkoneksi dan titik interkoneksi. Jadi dari gambar ini kita lihat bahwa interkoneksi dengan penyelenggara jaringan berbasis TDM, circuit switch base. Maka kita butuh media gateway tadi, MGW. Kemudian interkoneksi dengan penyelenggara jaringan berbasis IP, maka kita butuh adanya border gateway atau session border gateway. Jadi di situ kira-kira bahwa proses oleh operator ke jaringan IP di sini namanya sebagai proses interkoneksi. Jadi seperti itu, sehingga operator tentu adil ya, masih menjalankan sirkuit, masih juga menjalankan IP base ya. Nah, seperti itu. Karena ini fase masih sedang berjalan di IP base-nya ya. Saya kira seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita tadi mengetahui bagaimana interkoneksi dengan sifat-sifatnya. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kaitannya dengan bagaimana operator ya. Marketnya di mana sebenarnya ya. Karena seperti tadi dia akan mengurangi jumlah point of interkoneksinya atau POI-nya di sini. Karena mungkin dirasa tidak menguntungkan bagi service provider. Ya tidak apa-apa sih, boleh saja service provider dia akan mengurangi jumlah daripada POI-nya ya, point of interconnection. Nah, kemudian bahwa kita lihat yaitu masalah new cost di sini ya. Jadi kondisi dengan adanya point of interconnection ini itu menjadi bahwa service provider bisa jadi menjadi penghalang ya dengan provider yang lain ya. Artinya menjadi suatu saingan ya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian kita lihat untuk layanan intelijen ya. Itu dimungkinkan harus ada di sini bahwa di samping kita membicarakan faktor interkoneksi tadi dari sisi point of interkoneksi, kemudian dari sisi gateway, kemudian juga dibutuhkan di sini adanya intelligence service ya. Artinya boleh di sini kita mengetahui lokasi informasinya di mana, roamingnya dengan siapa dan seterusnya. Itu masuk ke dalam interkoneksi dan oke, kira-kira seperti itu. Jadi memang banyak di sini faktor-faktor interkoneksi yang harus dibicarakan, misalnya kaitannya dengan bagaimana interkoneksi yang secara spesifik di sini, baik di tingkat layanan maupun juga di tingkat jaringan. Kemudian bagaimana interkoneksi dengan availability dan keandalannya ya.
ketersediaan interkoneksi dari akses sampai ke backbone dan juga kembali lagi ke akses lagi, itu bagaimana availability-nya ya. Kemudian bagaimana apakah betul right ya interkoneksi tersebut bisa terjaga nggak, bisa benar tidak. Kemudian juga butuh adanya komersial tentunya. Karena bagaimana komersial pasti ujung-ujungnya dana maupun cost yang dibicarakan. Kemudian lokasi daripada interkoneksi seperti tadi ada point of interkoneksinya di mana ya. Kemudian aset, berapa banyak aset yang dibutuhkan. Kemudian juga sharing common ya. Jadi kita capability-nya kita bagi bareng-bareng antara operator satu dengan operator kedua, namanya sharing. Tidak ada masalah. Yang dua-duanya atau menggunakan akses IP dan sirkuit misalnya tadi. Kemudian juga akses adalah bagian daripada infrastruktur. Ya. Tetap aja bahwa akses itu adalah menjadi penting tentunya sebagai isu yang tidak bisa dilepas, yaitu dari end to end tentunya seperti itu. Oke. Nah, kemudian secara konsep interkoneksi adalah seperti itu, baru masuk ke dalam charge-nya. Pembebanannya di sini, yaitu pricing tentunya. Apakah harus menuju ke jaringan IP ataukah bagaimana? Nah, di sini bahwa pricing adalah bergantung daripada tempatnya di mana ya. Bahwa dia menuju ke jaringan IP gitu. Jadi bergantung daripada tujuannya mungkin ya. Kemudian interkoneksi NJN juga di sini harus mewarisi biaya interkoneksi yang diatur saat ini. Jadi tidak bisa kita melepaskan interkoneksi sebelumnya ya. Itu kita tidak membiarkan, tapi bisa misalnya apakah bitstream charge atau originating service ya, atau terminating service atau access service atau network service. Nah, ini adalah menjadi sesuatu yang sifatnya warisan ya, ini udah ada ya. Jadi apakah berdasarkan pemanggil, maka dia pemanggil berarti dia akan mendapatkan porsi yang besar, ataukah terakhir yang dipanggil ya. Nah, dia mendapatkan porsi yang besar, ataukah aksesnya apa gitu yang digunakan dan seterusnya ya. Atau networknya, layanan networknya apa. Jadi memang ini adalah faktor-faktor yang harus diperhitungkan untuk charging ya, untuk pembebanan tarif tentunya. Kemudian juga di sini kita begitu masuk ke wilayah NJN, maka di sini sudah tidak ada lagi berdasarkan jarak ya, sehingga dikatakan sebagai death of distance and luring. Jadi kematian jarak dan kaburnya batas akses tradisional. Jadi kalau dulu misalnya di sini ada Jakarta dibagi dengan wilayah 3 ya, zona 1, zona 2, zona 3. Sekarang sudah tidak ada lagi ya. Jadi semuanya tentu bisa memberikan kebebasan oleh provider dan juga oleh carrier-nya ya. Jadi seperti itu. Jadi tentu adalah menjadi sesuatu yang baru bagi jaringan IP tentunya dibanding dengan jaringan sirkuit. Kira-kira seperti itu. Nah, ini masih bicara di charging, kemudian sampai juga kita bicarakan masalah billing dan accounting di sini. Bagaimana mengenai layanan-layanan sebelumnya tidak diadakan ya, misalnya ada video conference ya, atau video call, nah ini bagaimana ini? Itu menjadi bagian interkoneksi juga. Karena orang yang di sisi non-NJN juga bisa memanfaatkan layanan NJN, jadi bagaimana masalah billingnya, accountingnya ya. Kemudian balik lagi ke apa yang namanya return on investment. Jadi ada risiko daripada suatu migrasi ke NJN ini seperti apa ya. Tapi pada prinsipnya masih mengenai cost oriented di sini. Jadi mengenai risiko migrasi NJN tetap fokus pada orientasi biaya. Seperti tadi bahwa di NJN justru adalah cost-nya rendah gitu. Kalau itu bisa terbukti mungkin dengan cepat ya, artinya risikonya menjadi kecil. Kemudian juga bahwa kebijakan regulator ini itu meyakinkan ya bahwa interkoneksi layanan dan harganya itu menjadi apa ya, menjadi satu
kemungkinan ya bahwa menjadi suatu NJN environment, jadi menjadi NJN full ya, artinya jaringannya menjadi semua menuju NJN gitu. Jadi kita harus membuat kebijakan yang mengandung kontinuitas atau keberlanjutan ya, kira seperti itu. Dan begitu berikutnya adalah masalah quality of service di sini. Jadi berbeda antara dunia sirkuit dan dengan dunia NJN atau IP. Kalau kita bicara di telco, mungkin istilahnya tidak ada perbedaan kualitas antara pemain. Ya. Misalnya AT&T sama Siemens gitu. Ada bedanya. Sementara kalau kita bicara di NJN atau IP base, itu memang muncul di sana. Itu menjadi faktor yang penting di situ untuk melakukan sebuah kompetisi. Itu bedanya. Jadi terus terang aja di sini bahwa misalnya antara pasar-pasar untuk yang kualitas rendah dan kualitas yang tinggi itu bisa mungkin di develop ya bagaimana regulatornya. Tapi tidak menekan satu dengan yang lain di sini antara konsumen tersebut, sehingga di sini bisa mengambil sebuah keputusan bahwa kesadaran di antara konsumen itu dibutuhkan agar diperoleh keputusan yang tepat gitu ya. Jadi bisa jadi di sini artinya bahwa konsumen sendiri merasa kemampuannya rendah jadi low quality ya. Artinya karena diferensiasi tadi. Kemudian market di sini harus betul-betul dia tidak punya wewenang ya untuk menentukan harga dan juga kondisinya di dalam konteks quality of service di sini. Memang baiknya seperti itu. Jadi diserahkan ke operator sama provider ya yang betul-betul bisa menjamin price sesuai dengan kualitinya tadi. Seperti itu. Artinya dimungkinkan bahwa customer tinggal memilih saja. Oke, kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah aspek regulasi. Kita bicara kompetisi dan investasi tadi sudah dibicarakan. Jadi kompetisi yang terjadi harus efektif di semua bidang pasar untuk NJN. Kemudian jasa telekomunikasi dibuat terintegrasi secara vertikal agar bisa mempengaruhi kekuatan pasar. Jadi power market itu tadi dibuat tentunya ya. Jadi bukan lagi horizontal, tapi kita harus berjani masalah vertikal di sini. Tadi misalnya kita di NJN ada dua domain tentunya, domain kita lihat sebagai service dan juga sebagai transport. Nah, seperti itu udah kacamatanya lebih fleksibel ya, lebih sederhana. Kemudian pelanggan harus mendapat manfaat dari adanya NJN. Kita tentunya buat apa kita masuk ke teknologi baru ataupun jaringan baru, kemudian ternyata tidak ada manfaatnya. Itu harus diyakinkan itu pada customer tentunya. Itu adalah kompetisi dan investasi, tentunya adalah 3 poin di dalam aspek regulasi. Kemudian penanganan kebutuhan sosial seperti tadi ya. Jadi harus ada itu. Jadi kerangka regulasi dibuat harus bisa memfasilitasi pengembangan infrastruktur terutama daerah pedesaan dan daerah terpencil. Jadi sebagai istilahnya bonusnya lah gitu ya. Kita membangun NJN juga itu harus disediakan untuk daerah-daerah terpencil. Kemudian mungkin muncul ya penanganan kondisional bahwa ketidakseimbangan kekuasaan antara pelanggan dan operator. Seperti tadi bahwa operatornya sangat dominan sehingga pelanggannya tidak mempunyai kekuatan apa-apa ya. Walaupun kualitasnya jelek dan seterusnya, ya itu tetap harus bagian kita menanganinya dengan secara sosial tentunya. Seperti itu. Kemudian keamanan disinggung bahwa saat ini Indonesia memiliki satu regulasi terkait dengan transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya. Ini adalah untuk menjaga keamanan tadi yang misalnya apa konten, jaringan dan seterusnya. Sehingga jangan sampai kita mencoba melanggar regulasi yang sudah ada di dalam transaksi elektronik ya. Itu penting sebagai keamanan. Tentu orang juga sebagai user butuh adanya suatu proteksi.
Dengan keamanan jaringan Indonesia di bawah aturan pemerintah atau Kominfo seperti tadi. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini kemudian masalah perizinan. Pada perizinan biasanya ada dua macam, yaitu melalui evaluasi dan melalui seleksi. Jadi yang pertama ini adalah melalui seleksi dulu ya. Jadi ini adalah proses yang seleksi seperti apa, dan timingnya ada dikasih 40 hari ya. Sama juga 1 bulan lebih. Jadi pengumuman ke pelanggan tentunya, kemudian dokumen-dokumen dikumpulkan, kemudian pengajuan, jawaban, dokumen, seleksi, baru seleksi. Terus berikutnya proses semuanya ya. Jadi begitu kita dapatkan bahwa ini mungkin ya diperbolehkan untuk menyelenggarakan telekomunikasi berbasis IP tadi seperti NGN tadi ya. Itu adalah seperti itu. Kemudian yang kedua berdasarkan evaluasi di sini. Jadi pemohon kemudian mengajukan permohonan izin ya untuk kepada Dirjen Postal di sini. Kemudian di sini dievaluasi tentunya diterima atau tidak ya. Nah, terus kalau sudah diterima dia melalui proses-proses seperti ini. Itu kira-kira. Dan berikutnya tadi sudah kita bicarakan masalah interkoneksi. Jadi kebijakan regulasi interkoneksi existing mengacu pada peraturan menteri ya, sudah ada tentang interkoneksi tahun 2006 tentunya. Jadi pakai PM aja peraturan menteri. Jadi kemudian di situ apa yang ada isinya di sana? Isinya cukup banyak. Jadi di tahun 2006 sudah disinggung karena memang tahun 2006 awal daripada JN. Formula dan metode perhitungan biaya interkoneksi ini penting ya. Karena menyangkut operator bagaimana dia menjalankan proses layanannya ya. Dan layanan interkoneksi yang diregulasi seperti apa, semuanya juga harus tidak hanya VIP, tentu adalah video dan juga yang lain. Kemudian pelaporan keuangan, nah ini perlu disampaikan ke regulator. Jadi nggak bisa provider ini dia laporan keuangannya mendapatkan dari interkoneksi secara diam-diam, tidak bisa, harus disampaikan ke regulator ya, transparan tadi. Kemudian dokumen penawaran interkoneksi juga dilakukan, pengaturan pokok akses fasilitas penting interkoneksi juga disampaikan, tata cara penyelesaian perselisihan kalau ada ya juga disampaikan. Nah, regulasi biaya interkoneksi, perhitungan biaya interkoneksi yang berlaku saat ini dilakukan dengan metode cost base di sini. Nah, ini pakai bottom up ya. Jadi berdasarkan cost base ya. Bukan bitstream seperti tadi. Atau berdasarkan panggilan atau destination apakah originating service bukan, tapi cost base di sini. Jadi metode bottom up dilakukan berdasarkan desain konfigurasi jaringan yang dibuat dengan menggunakan teknologi saat ini. Jadi bagaimana kita mendesain konfigurasi jaringan yang awalnya itu menjadi proses daripada bottom up-nya untuk membangun biaya interkoneksi yang memenuhi aturan regulasinya tentunya. Oke, kira-kira seperti itu. Berikutnya kita lihat ada yang namanya ini Badan Regulasi Indonesia sekarang udah nggak ada ya. BRTI ini yang ada, padahal dulunya bagus fungsinya pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Badan Standar Nasional di bidang telekomunikasi atau masih ada penanganan terhadap sertifikasi khusus. Jadi ada device perangkat-perangkat baru dia yang memberi sertifikasinya. Kita harus melalui itu dulu. Kemudian berikutnya adalah bahwa punya sendiri regulasinya tentunya ya yang menuju ke NJN. Bahwa di sini seperti tadi Kominfo masih ada BRTI merumuskan peraturan mengikuti konvergensi layanan, biaya interkoneksi, pengaturan layanan, sistem keamanan dan sebagainya. Kemudian terdapat kajian kinerja, TOS-nya tentunya. Ya, jadi kajian antisipasi terhadap model new generation yang dibangun seperti apa modelnya. Ya. Bisa dikaji itu bakalan menguntungkan, apakah terlalu luas dan seterusnya. Kemudian penomoran telekomunikasi dan implementasi dalam masa transisi menuju NJN. Itu penting seperti numbering tadi ya. Kemudian monitoring dan asistensi implementasi tarif biaya dan interkoneksi. Jangan sampai
banyak merugikan legasi operator atau legasi network ya. Jadi butuh asistensi dan monitoringnya. Kemudian karena awal-awal sih di sini, dengan perumusan regulasi penyelenggara terhubung pada NJN. Jadi perumusan regulasi-regulasi yang mendukung, mensupport penyelenggara operator itu seperti apa ya. Kemudian penyusunan rencana regulasi undang-undang tentang konvergensi. Nah, ini ujung-ujungnya tetap harus dilakukan konvergensi. Apalagi kita mengenal adanya migrasi dari IP versi 4 ke IP versi 6 itu juga harus dipantau tentunya di Indonesia. Karena itu adalah urusannya dengan implementasinya adalah tentu IP base, jadi jaringannya adalah NJN tentunya. Kira-kira seperti itu, peraturan dan regulasinya sudah ada di sini yang tadi 2006, sekarang 2012 itu bicara tentang konvergensi di sini ya. Kemudian masalah keamanan juga tadi sudah disinggung, juga sudah ada peraturan pemerintahnya di sini, yaitu tahun 2017 ya, bagaimana 2007 tentang pengamanan. Itu sudah termasuk proteksi internet dan juga tata cara kelola perangkat, deteksi security, dan seterusnya. Kemudian terkoneksi tadi di 2006 sudah dijelaskan ya, yaitu sesuai dengan Kementerian Kominfo dan BRTI. Kita dibicarakan tentang interkoneksi, di mana penyelenggaraan internetnya harus cost based, jadi pastinya bukan time based, bukan destination ataupun originating service, tapi adalah cost based. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan yang cukup singkat ini bisa dipahami secara keseluruhan bahwa regulasi adalah penting untuk mengayomi bagaimana sebuah NJN ataupun jaringan baru itu adalah diimplementasikan, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih.